Nah, sebelum masuk ke pemaparan materinya, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sesuai pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zia Marita dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan teman saya, perkenalkan nama saya Vina Sergia, bisa dipanggil Vina ya. Saya dari Prodi sama mbaknya, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektro. Halo, selamat siang semua. Gimana? Semangat gak siang ini? Udah sampai makan siang? Sabar ya, nanti nunggu pulang sekolah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Wibarsari. Kalian berkenalan dengan saya Ani atau Ani. Kita bertiga sama-sama dari Prodi TIK atau Teknik Informatika dan Komputer. Selanjutnya kita teman-teman tahu nggak apa sih informatika tuh? Apa ya? Ayo. Nah, teman-teman, jadi informatika tuh studi pengembangan, implementasi
atau mencatat aja yang join call? Bisa nggak? Ini mungkin nggak semuanya bisa gabung ya, soalnya cuma maksimal 40 pemain. Jadi mungkin teman-temannya bisa kelompok atau kerjain sama-sama aja. Buat 40 orang, happy, akan happy. Orang-orang mau happy, kita ya nungguinnya. Teman-teman bisa mengoperasikan pinnya aja. Ada yang belum bisa? Sudah ada yang bisa gabung, yang lainnya gimana? Ada yang belum bisa? Buat tahunnya biar nggak usah diperlogin, pilih yang ada tahun dan IT ya, bukan yang join. Tahun yang join IT bukan yang join. Yang sopan ya, yang sopan. Kayaknya banyak yang nggak bisa login ya. Nggak punya kuota. Siapa nih yang mau ikut? Siapa nih? Mau lihat join? Teman-teman boleh minta tolong nggak kalau namanya nama formal aja? Boleh minta tolong nggak? Namanya ganti nama nih. Bisa, ini nggak langsung masuk. Si Ajibnya. Tadi ya teman-teman, tunggu pada join dulu.
Orang kaya saksi. Dan semua tanpa spasi ya. Sebetulnya dari tadi lepas ya. Ya. Sampai pulang, Bang. Sampai pulang. Siapa yang ngantuk? Siapa yang nanti dulu binakan dulu. Ayo lagi, masih yang bisa lagi. Coba di sini yang kelas 12 berapa anak? Bisa tunjuk tangan? Yang kelas 12? Oh iya. Selamat ya. Ya. Teman-teman ini pada semuanya domisili sini atau ada yang dari jauh? Ada yang keluar? Teman ditunggu 5 menit lagi kita mulai ya. Ayo yang belum gabung. Saya masih banyak yang belum saya. Ayo sampai 30 menit kita langsung mulai ya.
Habis ini nanti di akhir pertemuan bakalan ada kuis lagi. Nanti kuisnya cuma diulang 2 kali. Jadi kuis yang pertama cuma buat mengetahui kemampuan awal teman-teman aja. Ya. Langsung mulai aja ya. Jangan dari yang baru lagi. Manfaat informatika sebagai bidang kesehatan. Nah, pilihannya ada. Kelihatan ada yang berapa? Ayo, berapa jawaban jelas bisa teman-teman? Atau teknik rekayasa. Apa yang dimaksud dengan industri? Jawabannya yang salah ya, gak apa-apa. Nanti materinya akan berani oleh Kak Vina, jadi next deh. Yuk, ini yang belakang beneran kebaca nggak? Ini nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa lanjut aja. Oh, ternyata poinnya. Yang nggak ada di rumah itu kira-kira apa?
Dengan informatika dan IPA atau pengetahuan alam apa kira-kira? Kejahatan di era digital yang melintasi negara. Cybercrime, hacking atau phishing. Sama-sama dengan psikologika, mengajukan teori dan prinsip, atau analisis data. Kayaknya nanti banyak yang mau di bidang informatika ya? Ya dong. Baru setengah dari total soal ya. Maju aja kalau nggak kelihatan. Ini Anda punya pengusaha bakso apa gimana? Apa yang dimaksud dengan informatika sebagai sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan engineering? Ilmu yang hanya berkaitan dengan studi pengembangan sistem komputer. Jadi informatika itu bukan hanya sekedar itu ya. Bukan hanya sekedar apa sih? Penerapan informatika di bidang pertanian itu sudah ada gambarnya. Kayak merah, apa kuning, apa biru, apa hijau. Kok banyak yang salah? Udah ada gambarnya loh itu. Kok nggak kelihatan? Nanti maju aja yang sebelahnya. Pak, menang apa, Pak? Depan ya. Menang dapat apa ya? Hah? Kenapa gimana? Menang dapat apa ini? Kalau menang nggak dapat apa Pak? Terus nanti yang terakhir ada hadiahnya. Nanti di kuis ada yang udah pindah. Ya.
Arti itu sesuatu yang tidak dipandang, makanya dulunya adalah yang tidak dipandang. Next. Tadi kita baru pakai ini kan yang pertama, nah yang paling dasar itu apa tadi? Kira-kira sebelumnya oke ya, oke kamu belum tahu oke apa? Next yuk. Manfaat belajar informatika bagi kelas 11. Karena sebenarnya tadi itu mau fokus buat kelas 11, ternyata semuanya iya. Banyak yang jawab dulu ya. Banyak yang suka desain grafis kok. Oh, di sana ada desain grafis. Ada. SMA kan ini. Implementasi penggunaan teknologi digital ada di bidang transportasi. Ini berarti teman-teman sering menggunakan sih. Ini yang benar kan? Apa aja sih yang dipelajari dalam matkul informatika? Ini ada hubungannya sih dari tadi yang rumah bentuk rumah itu. Enggak salah. Kira-kira apa sih informatika itu? Betul, ternyata pada paham. Kita gambaran berarti ya. Kok bilang? Terakhir ya, ini nanti kelihatan langsung pollingnya. Yuk, kelihatan. Oh, itu atas ada polling polling. Siapa nih polling polling? Nanti jangan lupa di quiz keduanya ditingkatin lagi ya. Yang kedua ada Almo. Almo siapa? Jadi
Jadi gimana teman-teman? Tadi soalnya gampang atau enggak? Ya, jawabannya ya yang susah. Oke, kita masuk ke materi ya. Di sini saya akan menyampaikan informatika tentang informatika itu apa sih. Nah, dari PPT ini tadi post tadi itu udah ada semua materinya di sini. Oke, pertama kita menjelaskan revolusi industri. Apa sih itu revolusi industri? Jadi industri di dunia ini mengalami evolusi atau perkembangan ya. Yang pertama itu dimulai dari industri 1.0. 1.0 itu ditandai dengan adanya mesin uap. Ada yang tahu nggak di sini penemu mesin uap siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Jadi penemu mesin uap itu adalah James Watt ya. Nah, mesin uap ini dulu digunakan untuk membuat produksi sebelum teknologi berkembang seperti sekarang. Mesin uap ini dulu lebih banyak digunakan di pabrik, terutama di bidang tekstil. Itu dimulai pada abad akhir 19 Pak. Nah, setelah melalui perkembangan lagi masuk di industri 2.0, di mana ditemukan ditemukan listrik. Di sini industri lebih maju ya, sudah menggunakan listrik. Jadi produksi itu lebih bisa diproduksi secara massal. Terus yang perkembangan ketiga itu ada industri 3.0, di mana komputer ditemukan. Komputer ditemukan itu pada abad kurang lebih pertengahan abad ke-21. Seperti yang kita tahu, era komputer ini disebut dengan era digital. Kemudian melalui perkembangan lagi nih di industri yang namanya 4.0, di mana itu sudah seperti sekarang ditemukan internet. Kita sudah bisa mengakses TikTok, sosmed dan lain-lain. Terutama Internet of Things ya atau IoT. Oke. Informatika itu apa sih? Informatika adalah studi pengembangan implementasi dari sistem komputer serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar. Pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan dunia artifisial atau bisa disebut dengan dunia maya atau digital ya. Nah, kurang lebih informatika itu kayak pengolahan data atau informasi yang menggunakan alatnya itu adalah komputer. Nah, ini tadi ada yang jawab salah kan? Ini kurikulum informatika. Ini bangunan dari informatika ya. Yang segitiga itu namanya TIK. Kemudian ini ada praktikas bidangnya atau elemen-elemennya itu ada SK. SK itu adalah sistem komputer. DKI adalah jaringan komputer dan internet. AD analisis data dan AP itu algoritma dan pemrograman. DSI dampak sosial informatika dan yang terakhir adalah berpikir komputasional. Yang pertama berpikir komputasional atau BK ya. Penerapan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam program komputer. Jadi berpikir komputasional itu bisa diartikan sebagai kita itu berpikir kritis nih, apalagi dihadapkan sebuah masalah atau permasalahan, kita harus tahu nih gimana ya cara menyelesaikannya itu gimana sih, kedepannya itu gimana, efek sampingnya juga apa gitu. Kita harus tahu nih. Nah, yang kedua ada teknologi
informasi baik di dunia nyata maupun di internet. Nah, TIK ini bisa dibilang kayak alatnya lah, alat kita untuk komunikasi. Misalnya apa ya, telepon luar negeri sekarang kan mudah. Nah, ini juga merupakan suatu teknologi informasi dan komunikasi. Oke, yang ketiga adalah sistem komputer atau SK. Sistem komputer memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat lunak dan pengguna. Itu sistem itu lebih ke aplikasi ya, aplikasi dan perangkat-perangkatnya. Yang keempat itu ada jaringan komputer dan internet. Menerapkan konektivitas jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan berkabel atau biasa Bluetooth, Wi-Fi, internet ya. Deskripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan penyambungan perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia. Ini bisa diartikan kayak misal jaringan sekarang itu sudah terhubung dengan sistem. Nah, sistem itu juga terhubung dengan yang namanya internet. Yang kelima ada analisis data atau disingkat AD. Memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, model data sebagai bidang, menerapkan siklus pengolahan data, pengolahan visualisasi analisis, interpretasi dan publikasi dengan menggunakan perangkat data yang sesuai. Nah, analisis data ini bisa diartikan kayak kita mencari sebuah data, mengolah data, tapi menggunakan alatnya itu alat yang berhubungan dengan kita. Yang keenam ada algoritma dan pemrograman. Di sini belum pernah belajar pemrograman ya? Belum. Pemrograman itu kayak penerapan praktik baik konsep pemrograman prosedural dan salah satu bahasa pemrograman prosedural dan mampu mengembangkan program yang terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain. Jadi lihat pemrograman itu sebuah bahasa komputer yang dimana kalau kita rancang nih, kita bisa membuat aplikasi, membuat website, membuat sesuatu kayak game, buat game apa kayak Mobile Legends ya, itu bisa kita buat tuh pakai bahasa pemrograman menggunakan algoritma. Yang ketujuh, dampak sosial informatika atau DSI ya. Itu kita memahami sejarah perkembangan komputer dan siapa saja nih tokoh-tokoh yang menemukan misalnya penemu ini atau penemu internet itu siapa sih gitu. Memahami kekayaan intelektual, lisensi, aspek teknik, hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk kita. Memahami berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika serta peran informatika pada bidang lain. Ini dampaknya sosial informatika itu dampaknya bagi lingkungan sekitar itu apa sih? Terus perkembangan komputer itu bagaimana? Sejarahnya itu gimana? Yang kedelapan itu ada praktik lintas bidang bergotong royong dalam tim eksklusif untuk mengerjakan proyek bertema informatika dengan mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasikan, menyempurnakan program komputer sebagai solusi persoalan masyarakat. Di sini bisa diartikan kita kayak membuat tim, di mana tim itu kayak gimana membuat sebuah program itu diuji dan diimplementasikan ke banyak masyarakat lainnya. Oke, sini kita masuk ke kegiatan masyarakat kita. Di sini ada yang pengen jadi konten kreator nggak? Konten kreator. Bingkas. Ada salahnya nggak di sini? Salah gitu. Ada nggak?
Setiap hari sosmed kita sudah tidak bisa lepas nih dari sosmed ya. Yang ketiga itu freelance. Freelance itu bisa diartikan sebagai pekerjaan daring. Jadi pekerjaan ini bisa dikerjakan di rumah, dimanapun, kapanpun, asalkan ada akses internet. Yang keempat, shopping. Nah, di sini apa ya? Yang suka shopping siapa coba? Tekot-tekot apalagi kita nggak kembar. Ya. Oke, kita shopping sekarang kan udah tidak perlu apa ya datang ke tokonya langsung beli gitu kan. Kita bisa pakai HP nih, tinggal pencet-pencet nanti datang ke rumah. Oke. Ini adalah implementasi dari informatika dalam setiap bidang ya. Yang pertama ada pendidikan. Seperti yang kita tahu, informatika di bidang pendidikan itu banyak. Contohnya itu yang tadi kita baru jalankan itu apa? Kahoot, Zoom, dan lain-lain lah. Yang kedua ada keuangan. Keuangan itu biasanya kita pakai apa? Bisa pakai QRIS atau QRIS ya. QRIS ya. Sama banking. Biasanya kalian udah pakai banking belum kan? Udah 17 tahun. Oke. Dan ketiga ada perdagangan. Perdagangan ini menggunakan aplikasi kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, terus Amazon. Terus yang keempat pemerintahan. Sekarang kita memang pakai HP, ada layanannya. Kita mengambil jalan bolong misal, Pak ini di sini bolong, gitu. Kan kita bisa lapor. Apalagi sekarang itu ada siapa? Admin Indra ya, yang di TikTok itu loh siapa? Admin Indra ya. Terus yang kelima ada pertanian. Di pertanian ini apalagi kalau di Indonesia mungkin masih pakai belum semodern di luar negeri ya. Kalau di Cina itu udah pakai robot. Kalau di Indonesia itu masih kayak traktor manual sih. Untuk transportasi sendiri itu apa ya? Penerapannya dalam bidang informatika itu contohnya mobil listrik itu juga termasuk penerapan itu. Terus GPS untuk penunjuk jalan. Yang terakhir pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan itu penerapannya itu ada AI yang dimana itu kayak mendeteksi kita itu punya penyakit apa sih gejalanya. Kita tinggal bilang sama komputernya gejalanya ini. Nanti muncul, oh ini gejala misal kamu terdeteksi penyakit apa, tipes atau apa. Sekarang kita masuk ke dampak dari informatika. Pertama, dampak positif ya. Informatika sendiri itu punya dampak positif. Dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi dengan menggunakan informatika kita bisa kayak itu dimanapun, kapanpun. Jadi kita lebih produktif juga, nggak tergantung sama tempat. Kalau nggak bisa sekolah ya bisa dibuat dari sana. Terus yang kedua ada kemudahan akses informasi. Sekarang ini sudah banyak kan kayak kita tanya Google juga udah keluar semua. Apalagi sekarang udah ada era AI ya. AI itu kita udah tahu kayak kalian udah pernah pakai AI belum? Udah pernah kan? Pakai AI apa?
sudah tidak kesusahan ya. Dulu waktu anu itu masih kayak keterbatasan, kita main dominan harus pakai surat atau merpati pos gitu ya. Terus dampak negatifnya yang pertama itu adalah ketergantungan teknologi, karena setiap hari kita selalu menggunakan teknologi. Handphone itu sudah nggak lepaskan, lama-lama kan kalau nggak ada handphone itu hidup ini tidak bermakna. Iya ya, wah gimana? Aku nggak bisa hidup tanpa teknologi gitu kan? Yakin? Nggak empelan tau? Yang kedua, banyaknya berita hoax yang tersebar. Seperti yang kita tahu, informatika itu kan kayak bisa menyebarkan informasi, mengelola informasi. Tapi kadang itu berita yang disebarkan itu belum tentu kebenarannya. Kayak misal artis ini masih hidup aja bilangnya hari ini meninggal gitu kan, nggak lucu ya. Tuh. Jadi kayak kalau misal kita dapat berita sesuatu yang heboh gitu ya, jangan langsung disebar, kita cari tahu dulu benar atau enggak sih ini. Yang ketiga, ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu kayak hacking ya, tapi hackingnya tuh nggak melulu kejahatan. Ada hacking yang kayak polisi itu loh, white hacker namanya. Terus kalau untuk kejahatan yang internasional nih namanya cybercrime. Cybercrime ini kayak cakupannya sudah luas. Ya, misal kayak dulu itu siapa ya namanya? Victor Bajorka itu ya. Itu kan kayak apa namanya? Bisa mengakses data pribadi setiap masyarakat ya. Nah, itu sekarang. Oke, terima kasih. Ini enggak. Bagi kalian yang ingin menghubungi kita, kalau tanya-tanya gitu, tanya apapun, bisa hubungin ini IG ya. IG. Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya-tanya? Ya, gimana? Dari tadi yang disampaikan sama Kak Vina ini ada yang mau tanya nggak sih kayak lebih jelasnya? Aku ada yang belum paham nih Kak, tadi yang ini mau tanya gitu? Nggak apa-apa, tanya aja biar nggak berundal. Benar paham? Coba nanti dalam yang itu ada apa aja? Ayo yang bisa udah paham. Ayo siapa? Pertanyaan, gak ada pertanyaan yang dapat punya rumah, nanti ada dapat elemen apa aja? Gak ada nanti ini bukan avatar ya teman-teman. Ini informatika bukan avatar. Ayo dapat elemen apa aja? Ya, kita terus. Itu adalah kan, coba apalagi baca
algoritma ini. Jadi teman-teman sekarang itu udah di tahap penyusunan flowchart dan coding yang sudah ada sistematika sederhananya. Untuk biasanya kalau kurikulum sekarang ya itu katanya itu pakai selain flowchart itu pakai bahasa pemrograman Python. Ada yang tahu nggak? Apa udah pernah pakai itu? Belum ya? Terus kan ada yang pernah dengar tentang bahasa pemrograman gitu? Coding. Kalau bahasa pemrograman coding. Pernah lihat? Pernah, tapi ada keinginan nggak sih? Aku tuh pengen tahu ini lebih dalam. Aku pengen kenapa enggak? Ada yang kira-kira kenapa? Iya, tapi sebenarnya error itu adalah satu titik yang menyenangkan. Iya, itu bukan informasi. Karena dengan error itu kita kan belajar. Walaupun dia nanti errornya kita nggak tahu ya, ada satu error yang nggak bisa kita nah, rumus apa? Tapi emang nanti belajarnya tentang matematika juga, tapi menyenangkan, semua menyenangkan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan kok teman-teman. Ada yang suka matematika? Ini jurusan IPA ada di PSIP apa? Sama ya? Yang kelas 12, 11 ada jurusannya. Belum. Kurikulum mereka bukannya berarti semua masuk sama gitu ya? Kenapa? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau kita lanjut kuis yang terakhir, ada cerdasnya. Ya, oke saja. Ini nanti kuis yang masuk ke ranking 3 terbesar ada berapa? Jadi teman-teman mau dikerjakan untuk kuis yang selanjutnya ya. Yang pertama kamu nggak bisa lihat bisa maju. Baca aja ya. Ya teman-teman bisa masuk ya, instruksinya udah ada. Yang belakang kan nggak bisa maju. Nggak mau ya? Ya. Ada penulis listrik ini, Nikola Tesla. Penulis Tesla penemuan internet ya? Internet ya? Siapa yang menemukan internet ini? Tesla. Oh ini. Salam kepada ilmuwan.
sopan ya teman-teman. Tidak ada Pak Presiden, hormat dulu tidak ada Pak Presiden. Apa lagi? Prabowo. Wah, ini bundanya datang. Anaknya mana ini? Ibunda sama papa udah masuk ini. Anaknya mana? Namanya nama perempuan kayak kecil sih. Oh ini jualan nasi goreng atau gimana ini? Anis nasi goreng. Ayo masuk. Bakso Pak Mas. Jangan lupa sampai baksonya ya. Bakso Pak Mas. Tapi penjaganya siapa ini? Siapa juga? Siapa yang dijaganya? Aku Yudi. Ini ada dewanya agama Konghucu ya, Goku. Aku tak sambil dulu ya sampai Oke, ayo teman-teman segera masuk. 2 menit lagi kita mulai ya loh. Siapa yang minta kamu itu? Kamu Mas. Suka jajan kental atau gimana? Ayo satu lagi teman-teman.
GHM. Kira-kira ini GHM. Yuk lanjut next. Yang dimaksud komunikasi. Ternyata banyak yang jawabannya. Yuk next. Bawahnya juga Joni masuk. Yuk, yang apa hubungan informatika dengan engineering? Hubungan informatika dengan engineering. Hijau deh, hijau. Limas itu apa sih? Limas itu nama orang apa? Ya. Nama orang. Oh, nasi kata apa? Era di mana teknologi semakin banyak digunakan dalam kegiatan manusia. Nah, teknologi itu banyak digunakan pada era udah ganti ternyata ya bukan di teratas. Pak yang dirasakan setelah adanya teknologi kecuali Yang bukan dampak positif ya, kecuali ya. Ini tadi ada di balik sama Amina juga. Abadi yang mana? Enggak ada ternyata orangnya. Dapat komen. Dapat sana. informatika kita juga nanti yang tidak termasuk ini hubungan informatika dengan pengetahuan alam itu apa? Ayo, ayo.
Ya, tapi lebih dampak negatif. Iya. Ya. Kalau dapat negeri berarti tenang sebenarnya ya. Tapi nanti ada yang jawab negatif sama tracking ternyata. Yuk next. Hubungan informatika dengan matematika. Oh, cuma 26? Iya. Nanti teman-teman dengarkan kalau banyak yang benar. Yang bukan kegiatan masyarakat digital. Yang bukan ya teman-teman. Bukan. Ayo, makasih yang belum jawab. Teman-teman ada yang ini yang menggunakan email. Kamu termasuk orang digital kan teman-teman? Iya. Iya. Yuk next. Hubungan informatika sampai disiplin yang berkaitan dengan engineering. Engineering itu rekayasa. Saya sama sih rekayasa tadi. Berapa nanti ada yang salah? Yuk next ya. Iya. 8 soal lagi teman-teman, yuk maksimalin yuk. Nih udah ada gambarnya. Berikut ini penerapan informatika di bidang Ada pertanian. gambarnya itu. Kelihatan nggak? Loh, Oh, banyak. program deteksi. Itu tadi gambarnya pertanian ya teman-teman. Ada yang Hubungannya dengan art. Art itu sesuatu yang lain. Menarik. Kira-kira apa? Ini tadi udah tadi disebutin di yang kuis pertama. Yang menjadi dasar dari rumah yang tadi elemennya. Lumayan, lumayan.
Ada yang paling ini. Yuk next. Terakhir ya teman-teman. Nanti ada hadiahnya. Ayo, berjuang yuk. Teman-teman, ini udah ada anunya ya, spoilernya ya. Jangan sampai salah. Lu kok masih ada yang salah? Kenapa lagi yang salah? Salah pencet. Yuk kita lihat bukti dia tadi berarti dengan nilai tertinggi. Oh ternyata siapa nih? Yuk maju yuk. Yuk, ini Maju maju. atas nama ini maju. Biasanya kelas jam berapa?
Kita mulai sekarang ya. Dulu dong. Teman-teman mau lagu apa? Mau apa? Hah? Oh, main drama yang asik, yang asik. Pakai TV aja ya. Aku udah tahu Ini nanti bakal dikasih ke random orang ya. Nanti kalau apa musiknya ini kalian terserah main kemana. Nanti kalau musiknya mati berhenti bisa itu tak semua baik ya. Nggak boleh. Nggak boleh dibuang nggak lagi. Dia lempar ya nanti kena temennya. Sakit kasihan. Oke. Kita mulai ya. Dalam hitungan 3, 2, 2,5, 1, 1,5, roll.
pemimpin, calon pemimpin. Ya kalau pemimpin itu harus di depan. Gentleman. Ya udah, baru 2 orang ya, 2 orang nanti maju ya. Satu tinggal Mbak ya. Yuk, satu lagi. Fotonya mana fotonya? Langsung diorang aja nanti ya. Jangan dilempar ya teman-teman. Nanti jangan dilempar. Ayo dong, kasih temennya yang satunya. Ayo juga dong. Nggak baca ya. Ayo yang ketiduran maju yuk. Ayo maju. Video maju. Kalau nggak nanti nggak pulang. Ayo maju. Ini kalau tadi yang nggak ada yang mau maju ini nggak selesai loh. Ayo. Nanti kan soalnya ada 2, maju semua yuk caranya sejumlah. Semangat saya. Cuma berdiri toh. Gentleman banana. Satunya lagi. Satunya lagi. Ayo. Tadi loh yang satunya. Tadi. Wah, pura-pura nggak ingat. Yuk. Ini yang 3 aja Pak. Namanya siapa Mbak? Cita-citanya menjadi apa ini? Seorang yang ketawa aja. Tadi cita-cita pikiran cepet. Nggak boleh gitu. Kata motivasi berharinya Mbak.
Gak perlu kata-kata yang penting binatang. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah maju. Ini ada sedikit saja dari kami ya. Yang maju sama yang nggak maju. Teman-teman kira-kira sudah ada sedikit gambaran belum? Kira-kira kalau dari SMA mau lanjut ke kuliah? Ada yang minusnya? Bagus itu. Juga teman-teman kalau di satu lah dari SMA dan kuliah ya teman-teman. Ya setidaknya dengan kuliah itu teman-teman bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat ilmu yang lebih banyak. Ya teman-teman, kita ada sedikit cerita yang dari teman kita. Tahu nggak? Teman kita ini ada yang dari luar Jawa. Bukan Jawa. Bukan orang Jawa. Jadi kalau teman-teman ngomong Jawa tuh dia nggak bakalan nggak tahu, nggak bakalan tahu. Kira-kira teman-teman tahu nggak bahasa Jawanya apa? Punya itu Laskar Pelangi. Ya, bisa. Bilang aja nggak apa-apa. Kalian coba daerah yang identik dengan Laskar Pelangi. Kira-kira mana? Mana? Ini sebuah pulau kecil sih. Ini udah lagi. Tadi ini udah bener loh di Sumatera. Apa? Ininya betul. Ini banyak dari Bangka Belitung. Ada sedikit kita motivasi ya dari Asia. Ya dong perjalanan. Motivasi teman-teman agar lebih bersemangat lagi sekolahnya, agar gak putus asa lagi, agar setelah SMA ini bisa lanjut ke jenjang yang lebih baik. Tapi bukan jenjang pernikahan ya teman-teman. Emang ada ya yang udah aja berpikir setelah lulus ke SMA mau ke KUA? Ada. Dokumen ya teman. Oke. Baik. Jadi ceritanya tuh perkenalkan, nama saya Dewa Lina. Asalnya dari Bangka Belitung. Oh iya, di sini tuh kenalan mau sendiri, gak ada siapa-siapa. Di sini kayak udah sendiri aja. Kenapa bisa nyampe Semarang? Kenapa bisa kuliah di UTS? Nah jadi tuh waktu kebetulan kakak juga SMK jurusan TKJ. Nah kakak tuh dari dulunya tuh termasuk siswa yang aktif. Kakak tuh ikut genre itu genre, PR, OSIS, ada remaja, desa itu. Intinya siswa yang aktif. Nah di kelas 10 ya. Nah di kelas 10 tuh kayak ya udah sekolahnya ya sekolah biasa juga pakai kalian kan kayak belum kepikiran malah bakal kuliah di mana, bakal jadi apa, udah ada. Jadi kayak ya udah netral aja sekolah biasa. Terus mungkin kan kalau orang yang pengen bener-bener yang udah ada planning itu kuliah mungkin dia udah mempersiapkan nilai gitu kan. Karena tuh enggak, karena kayak udah sekolah aja kayak gitu. Terus di kelas 11 terus tetap sih nggak ada pemikiran mau kuliah di mana atau apa, belum ada. Dulunya tuh kakak pengennya tuh jadi pengusaha. Kenapa? Karena emang optimal ini. Karena kalau ada yang belajar bisnis boleh nih nama hasilnya. Karena emang kayak hobi bakatnya tuh di situ
jadi kayak pengusaha itu kayak malah tuh udah pengen kuliah sebenarnya ya. Cuman nah di kelas 3 itu kayak udah kepikiran nih nanti mau jadi apa ya. Kalau jadi pengusaha ya bisa aja, cuman kan nggak semudah itu ya. Nah, jadi kebetulan juga kakak tuh anak pertama, jadi kakak juga punya adik kakak tuh satunya SMP kelas 2, satunya SD kelas 3. Nah, terus ya adik kakak masih jauh kan, kalau mau kuliah tuh masih jauh, jadi mau tuh pasti kan harapan pertama keluarga ya. Ya udah kakak tuh ikut masuk ke siswa eligible. Terus kakak ya udah kakak telepon waktu itu sama bapak tuh di sekolah, Pak aku bakal lanjut kenapa kayak ya aneh sih sebenarnya orang siapa yang mau kuliah siapa yang ditanya gitu. Terus kata bapak kayak ya aku mau jurusan apa, cuma bilang nggak tahu kayak gitu kan, nggak tahu. Nah tapi kakak tuh pengen itu di bisnis kan, bisnis. Nah itu tuh waktu pemilihan kampus hari pemilihan kampusnya, nah kakak pilihan satunya tuh memang benar-benar masalah UNES. Jadi kayak kakak ini nggak pernah searching kayak UNES tuh gimana ya, UNES itu bentuknya gimana ya, lokasinya itu gimana, nggak pernah. Bahkan sebarang ini aku nggak tahu gimana, nggak pernah searching, nggak pernah. Jadi kayak ya udah kan kita tuh kayak mau gitu udah terserah kayak gitu kan. Jadi kami pilihan pertama prodinya tuh pendidikan teknik informasi komputer. Karena kenapa kita pilih prodi itu, karena agresiasinya tuh A. Terus pilihan keduanya tuh universitas apa itu dengan jurusan bisnis digital. Nah waktu itu kan pengumuman SNBP-nya tuh swasta. Nah itu tuh karena kan kalau orang tuh jualan kue basah gitu loh, terus kakak ya boleh pas baru kalian buka pengumuman itu. Nah terus waktu kakak kayak udah nangis aja dulu, kok bisa terima. Karena yang nembak itu kemarin teman kakak tuh kayaknya ada apa ya, 6 kalau nggak salah ya, yang lolos cuma kakak sendiri kayak gitu. Jadi kan kayak loh kok bisa terima sendiri gitu, nggak ada temennya. Jadi yang benar-benar nggak tahu sendiri. Nah jadi kayak ya kakak percaya aja sih kayak Allah tuh membawa kakak sejauh ini gak mungkin kayak gagal gitu loh. Jadi pasti apa ya, gimana ya, kayak gak nyangka aja gitu. Ternyata kayak udah 1 tahun lebih sekarang. Terus ya orang-orangnya juga yang kakak temuin ya baik, bener-bener nggak ada siapa-siapa. Jadi kadang ini aja temen kakak tuh kalau kampus mana-mana ya sama mereka. Intinya tuh ya kalian tuh kalau bisa orang tua kuliah, terus juga jangan pernah ngecewain orang tua ya, karena kehidupan kampus tuh memang miris. Kita harus bisa nyari teman tuh yang benar-benar teman. Intinya jangan ngecewain orang tua, kayak kalau orang tua udah pengen kuliah kayak udah mending kuliah aja gitu. Karena banyak loh orang yang pengen kuliah tapi kadang tidak. Intinya tetap semangat buat kalian nanti kalau udah pemilihan kampus, pikirinlah dulu kayak jelas-jelas mau jurusan apa, mau kemana. Mungkin segitu saja. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya bisa DM di IG-nya. Ya teman-teman, buat teman-teman yang kiranya pengen belajar coding itu bisa nanti lewat YouTube atau bisa lewat platform ini ya teman-teman. Ini diajari dari dasar pembuatan, ada pemrograman web, pemrograman JavaScript, front end, back end, string of data, database. Buat teman-teman bisa langsung kunjungi ke web
aja ya teman-teman, karena ini gratis dan nanti teman-teman bisa dapat sertifikat. Dan sertifikatnya ini juga nanti bisa buat daftar kerja atau daftar buat jadi salah satu pengalaman di sini teman-teman. Itu aja. Jadi teman-teman gimana? Udah ada sedikit motivasi buat nantinya mau kemana? Masih belum? Iya. Mau kemana? Ya, ke rumah. Ya, kuliah di mana? Solo. Solonya mana? UNS atau UMS? UMS. UMS. Jurusan apa? Isi. Tapi itu dulu isi. Kehausan. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Teman-teman juga ada yang di Karamita. Anaknya Bapak. Cowok. Benar. Atau teman ada yang tertarik ke teknik? Iya, nggak apa-apa. Lanjut kuliah aja semuanya, semoga bisa lanjut kuliah sesuai bidang yang teman-teman sukai. Bisa menggapai cita-citanya masing-masing. Terus teman-teman ada yang ini nggak? Ada yang mau ke bidang sosum? Apa mau saintek? Hukum? Boleh hukum? Ini teman-teman semoga nanti bisa lanjut ke jenjang yang teman-teman inginkan aja dan semuanya dibosan. Ingat teman-teman kalau punya keinginan selalu bisa berusaha, diusahakan karena Tuhan itu selalu ngasih jalan buat hamba-hambanya yang mau berusaha. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Beneran? Saya sudah pada mau pulang ya? Belum jam 3, pulang jam 3. Jam 1. Oh, ya berarti jam pulang dari tadi. Ini kalau Sabtu sekolah nggak? 5 hari? 2 hari. Sabtu Minggu, Senin sampai Jumatnya libur. Itu kalau itu sekolah minggu itu. Gitu. Teman-teman, makasih ya buat teman-teman yang udah sangat berapresiasi udah bantu kami di observasi ini. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika kami banyak salah kata atau sering menyindir perasaan teman-teman. Kami mohon maaf yang besar-besarnya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ada sedikit teman-teman karena udah berkenan mengikuti observasi dari kami.